Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi ini, pagi yang begitu cerah dalam acara Ulumul Quran bersama Ustaz Husein Alatas dan Ustaz Alvan Sunardi. Alhamdulillah sudah ada di sini Kang Ondi Saputra yang megang kamera, juga Ustaz Hasan Sajali. Alhamdulillah juga Ustaz Husein dan Ustaz Alvan sudah hadir juga di sini. Assalamualaikum Ustaz Husein, Ustaz Alvan. Kita akan mengambil tema dengan keadilan maka tegaklah langit dan bumi. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami apa-apa yang disampaikan oleh Ustaz Husein Alatas. Dan acara ini disiarkan juga ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasal di Palembang, Radio Komunitas di Bondowoso, juga Radio Rasil Mercy di Yogyakarta, kemudian di Banyu Biru, dan juga Radio Luciana Number One di Semarang. Baik, sebagai pengantar, yaitu dengan keadilan maka tegaklah langit dan bumi, akan disampaikan Ustaz Alvan Sunardi. Kepada Ustaz Alvan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil akramin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pendengar Radio Silaturahim, pemirsa televisi Silaturahim, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita masih sehat walafiat. Itu adalah bukti dari kasih sayang Allah. Oleh karenanya sudah selayaknya kita pelihara kesehatan kita ini, dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jiwa kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dalam menjalani kehidupan ini tidak cukup dengan sehat badannya saja. Karena apabila jiwanya terganggu, maka niscaya akan berantakan jalan kehidupan kita. Dengan jiwa yang terganggu, kita sangka itu baik padahal buruk. Yang buruk justru disangka baik, yang baik justru dibuang, dan yang buruk juga diambil. Dalam tema kali ini, kita mengambil suatu tema, yakni dengan keadilan tegaknya langit dan bumi. Tentunya tema ini sangat bersentuhan dengan diri kita semua, di mana kita dituntut untuk berbuat adil. Dalam segala aspek kehidupan kita, kita dituntut adil. Karena kalau kita tidak merealisasikan keadilan ini, niscaya malapetaka yang akan kita tuai. Terlebih lagi malapetaka yang dahsyat yang akan kita temui di pengadilan di akhirat kelak nanti. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, menyikapi fenomena yang terakhir ini, di mana nilai-nilai keadilan semakin tidak dihargai, apalagi diapresiasi, direalisasikan, karena sebagai individu sering sekali tidak mengetahui
apa nilai keadilan itu, di mana letaknya keadilan itu. Oleh karenanya baginda Rasul pernah mengajarkan kepada kita supaya kita itu betul-betul hidup akal sehat kita sehingga kita mampu meranah mana keadilan serta di mana keadilan itu. Salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Doa ya Allah, berikan kami pengetahuan untuk bisa melihat bahwa sesuatu yang hak itu adalah hak dari manapun, siapapun, serta apapun keberadaannya. Dan berikan kami pengetahuan untuk bisa melihat bahwa sesuatu yang batil itu adalah batil, siapapun yang mengajarkannya, siapapun yang melakukannya, serta dimanapun berada. Doa ini rasanya sangat relevan untuk kita lantunkan bersama supaya kita sekarang ini betul-betul berada dalam keadilan. Karena di zaman sekarang banyak talbis-talbis, banyak kesembronoan, ketidakadilan berargumentasi seolah-olah keadilan. Sebaliknya keadilan terinjak-injak dari sebuah kesembronoan. Kalau zaman Ari Wibowo dulu adalah madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, itu masih jelas justifikasinya, masih jelas brandnya. Di zaman sekarang ini banyak sekali racun yang bermerek madu, madu bermerek racun, sehingga membingungkan kita semua. Oleh karenanya Al-Quran adalah sebagai musaddiq. Insya Allah tatkala kita berdekatan dengan Al-Quran, kita dapat memahami mana yang benar itu, mana yang adil itu, serta mana yang ngawur itu, dan mana yang batil itu. Insya Allah akan dijabarluaskan oleh guru kita bersama. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk mencapai sebuah narasi keilmuan, knowledge yang nyata, yang betul-betul berada dalam al-haq, serta kita mampu merealisasikan keadilan dimanapun, pada siapapun. Terlebih lagi, keadilan ini sangat berat bagi sang penguasa, bagi orang yang memangku amanah. Maka orang pemimpin yang adil berada dalam naungan Allah langsung. Dan inilah yang cita-cita kita bersama untuk menegakkan keadilan, supaya kita betul-betul dinaungi dan ditolong, serta baginda Nabi tersenyum kepada kita. Untuk selanjutnya kepada beliau, guru murabbi kita bersama, waktu kami persilakan. Falyatafaddal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amin ya Allah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amma ba'du, ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa Radio TV Silaturrahim. Ustaz Alvan Sunardi yang menemani kita pagi hari ini bersama Ustaz Muhammad Krisna. Ada tamu kita juga Abdul Hasan Asyadhili, Ondi, semua kru, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada pagi hari ini merupakan kelanjutan dari tema kita pada hari Khamis yang lalu. Wabil haqqi atau wabil adli qamatis samawati wal ardh. Dengan keadilan maka tegaklah langit dan bumi. Apabila langit bumi yang dikemudikan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keadilan, dengan penuh keseimbangan,
Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggalkan atau keadilan dibiarkan meninggalkan tatanan langit dan bumi, bahkan tubuh kita niscaya akan terjadi kerusakan. Baik kerusakan itu kita rasakan langsung atau kerusakan tersebut berlaku secara perlahan-lahan kemudian pada akhirnya mendatangkan bencana petaka yang amat mengerikan. Begitu pula dalam kehidupan manusia sebagai khalifah Allah di atas muka bumi. Apabila sebahagian manusia mengatur, menghakimi sebahagian yang lain tanpa panduan yang lebih tinggi, niscaya sebahagian manusia akan membalimi sebahagian yang lain. Karena mereka yang menetapkan hukum dan aturan produk mereka tidak akan lepas dari apa? Kesalahan, kekurangan. Tidak akan lepas bukan hanya dari kesalahan, dari kepentingan. Kepentingan. Akhirnya hukum tersebut hanya berlaku ke bawah, tapi tidak berlaku kepada mereka yang mengendalikan hukum dan menegakkannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan kakek dan nenek kita ke atas muka bumi ini, Allah mengingatkan bahwa Allah menurunkan petunjuk pedoman hidup bagi mereka. Kalau mereka ikuti, mereka tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Tapi kalau mereka abaikan, maka mereka akan hidup dalam kegelapan, kekacauan, dan kesempitan. Kenapa? Karena kalau hukum Allah berlaku untuk semua manusia, sebagaimana berlaku di alam raya tanpa diskriminasi, juga diberlakukan atas umat manusia dengan penuh keadilan. Di mana manusia di mata hukum Allah dan keadilannya bagaikan air. Walaupun dalamnya berbeda-beda, permukaannya sama. Al-Quran memandang manusia merupakan satu keluarga besar yang berasal dari ayah ibu yang sama, pria wanitanya, yang putihnya, yang hitamnya, yang kaya, miskin, semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menguji mereka yang termulia di sisi Allah bukan yang tertampan ataupun tercantik, yang terkaya atau yang tinggi jabatannya atau yang memiliki karir dan pendidikan yang tinggi, tidak, tapi yang termulia yang paling beriman dan bertakwa. Oleh karena itu rakyat jelata di saat dia beriman bertakwa, maka dia lebih mulia dari mereka-mereka yang berilmu, berkedudukan, berharta, tapi hidup mereka jauh dari ketakwaan kepada Allah. Siapa yang menghargai, yang menghormati maqam Tuhannya, yang menciptakan dirinya, yang menciptakan seluruh alam raya, yang memerintah dengan penuh keadilan, siapa yang menghormati maqamnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dirinya di dunia, akan mengangkat derajatnya, memasukkan juga ke dalam syurganya. Tapi siapa yang mengabaikan Tuhannya, siapa yang mengabaikan pemerintahannya, siapa yang mengabaikan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga dia hidup melampaui batas keluar dari kebenaran, maka tidak ada satupun penolong yang kuasa untuk menyelamatkan diri. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Siapa yang keluar dari rel kebenaran, keadilan, siapa yang keluar dari petunjuk Allah, dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia hingga mabuk di dalamnya, lupa kepada nilai kebenaran, keadilan, maka api nerakalah tempat nanti dia kembali, tempat dia berdiam untuk selama-lamanya. Tapi sebaliknya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Siapa yang takut hormat kepada maqam Tuhannya. Sebelum dia melangkah, sebelum dia berbuat, sebelum dia bertindak, dia melihat Allah, apakah Allah ridha, apakah tidak. Kalau Allah tidak meridainya, walaupun sejalan dengan nafsunya dia tinggalkan. Tapi kalau Allah ridha, walaupun bertentangan dengan hawa nafsunya, bertentangan dengan keinginan manusia, dia akan tempuh karena ini merupakan jalan keselamatan buat dirinya. Walaupun di hadapannya ada api, tapi di balik api terdapat keridhaan Allah dan kebahagiaan yang Allah janjikan. Maka barang siapa yang hormat kepada maqam Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia tidak membiarkan dirinya hanyut bersama hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya syurga adalah tempat kembalinya, tempat dia bernaung. Nah, kalau kita bersama-sama memperhatikan Ustadz Alfan, Mas Krisna,
Kita hidup di dunia ini berapa lama sebetulnya? Saya sama Mas Krisna usianya berdekatan. Sudah melintasi 60. Beberapa saat lagi akan datang panggilan Allah. Apakah dalam usia dan waktu semacam ini kita masih ingin apa? Terlena bersama kehidupan dunia. Mabuk di dalamnya, lupa untuk mempersiapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kehidupan dunia dengan seluruh kesenangannya hanya merupakan ilusi dan fata morgana. Begitu kita wafat dan meninggal dunia, baru kita melek. Seperti ucapan Rasul, an-nasu niyam, manusia tidur lelap dalam kehidupan dunia. Lalu dia bermimpi, memiliki istri, memiliki anak, memiliki rumah mewah, kendaraan juga yang betul-betul apa? Membawa penampilan yang amat menarik, menawan di tengah rekan-rekannya. Berpendidikan tinggi. Tahu-tahu begitu dia meninggal dunia, ternyata semua itu hanya merupakan ilusi. Tapi amal perbuatan yang dilakukan, itulah yang akan betul-betul menentukan nasib. Oleh karena itu manusia tidur, begitu mereka mati, begitu mereka dibangkitkan mereka sadar. Dalam surat Yasin, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka begitu dibangkitkan, mereka tersadar siapa yang membangunkan kami dari tidur kami. Ternyata mereka dahulu hanya merupakan apa? Orang-orang yang bermimpi. Mereka dibangkitkan, begitu mereka melihat kehidupan akhirat dan orang-orang semua dibangkitkan, dan semua orang menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keadilan. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah. Wa sadaqal mursalun. Ternyata benar apa yang disampaikan oleh para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan hukum Allah semua manusia sama. Bahkan Nabi Rasul terikat oleh hukum Allah dan diperintahkan untuk menegakkan keadilan. Allah berfirman kepada Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi ini. Maka putuskan di antara manusia dengan cara yang adil. Jangan kamu ikuti hawa nafsumu. Akhirnya akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Oleh karena itu Allah selalu mengingatkan kita semua, apapun kedudukan kita, mau dia seorang ustaz, atau orang yang masih belajar, atau seorang pemimpin, apapun jabatannya, apakah dia menjabat sebagai Kapolri, Kapolda, Pangdam, ya, Panglima tertinggi, begitu juga seorang kepala negara, wakil presiden, para pembantunya, wakil rakyat, semua ini merupakan hamba-hamba yang sedang menjalani tugas, amanat, dan ujian. Kelak akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah tidak melihat manusia dari warna kulitnya, dari kedudukannya, dari nasabnya, sama sekali tidak. Sampai Allah berfirman, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Begitu sangkakala ditiup, kehidupan dunia berakhir, kemudian tiupan kedua membangkitkan manusia. Pada saat tersebut manusia tidak lagi berkumpul atas dasar nasab. Atas dasar nasab, keturunan, atau ras, atau bangsa, atau sekte, atau organisasi, sama sekali tidak. Tapi Allah kumpulkan berdasarkan iman dan amalnya. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu faulaika faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan amal mereka, waktu ditimbang di hadapan Al-Quran, di hadapan kebenaran, ternyata amalnya semua bernilai. Maka mereka lah orang yang sukses. Tapi sebaliknya, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ fi jahannam khalidun. Surat apa nih? Surat Al-Mu'minun. Faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Yang dalam surah apa namanya? Dalam surat Al-A'raf baru. Bima kanu bi ayatina. Faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Adapun orang-orang yang ringan timbangan amal mereka, begitu ditimbang di hadapan Al-Quran, di hadapan kebenaran, keadilan, ternyata semua
tidak bernilai, tidak sejalan dengan kebenaran dan keadilan, walaupun berisi kemegahan dan keindahan, maka mereka lah orang-orang yang akan berdiam dalam api neraka jahanam, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Oleh karena itu dalam surat Al-A'raf, wal waznu yauma idzinil haq, artinya timbangan pada hari tersebut di mana manusia ditimbang amalnya, yang dipergunakan adalah al-haq, timbangan yang penuh kebenaran dan keadilan. Wal waznu yauma idzinil haq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Siapa-siapa yang timbangan amal mereka berat, maka merekalah orang yang berhasil dan sukses. Tapi siapa-siapa yang timbangan amal mereka ringan di hadapan neraca kebenaran keadilan, maka merekalah orang yang telah kehilangan segala-galanya, mengalami kerugian. Kerugian yang total. Disebabkan karena mereka menzalimi diri mereka dengan meninggalkan ayat-ayat Allah dan kitab. Oleh karena itu, 5 sila negara kita yang begitu indah, kalau dikaitkan dengan wahyu ilahi yang datang dari sisi Allah, yang Allah turunkan pada nabinya, yang menegaskan apa-apa yang disampaikan para nabi, para rasul sebelumnya dari masa ke masa, dengan menegakkan keadilan ini, niscaya hadirin sekalian, hidup kita akan penuh dengan keseimbangan. Tapi begitu manusia mengabaikan keadilan dan nilai-nilai yang datang dari Allah, maka hawa nafsu di sini akan betul-betul menyesatkan dan menyelewengkan umat manusia. Oleh karena itu, kejadian yang pernah kita ceritakan pada waktu yang lalu, kajian sebelumnya, bagaimana seorang wanita Bani Makhzum dari pemuka Quraisy mencuri sebuah kalung. Lalu keluarganya memohon agar hukuman dibekukan dan mereka akan menggantikan kerugian bahkan berlipat-lipat ganda. Mereka kirim Usama bin Zaid, kecintaan Rasul, untuk menjadi perantara. Marah yang luar biasa Rasulullah SAW. Lalu mengumpulkan orang di masjid, mengingatkan mereka semua bahwa kalian masih belum meninggalkan kebiasaan jahiliyah. Bila orang yang besar melakukan kesalahan, kalian ringankan hukumnya. Kalau orang kecil melakukan kesalahan, kalian beratkan hukumannya. Demi yang jiwa Muhammad di tangannya, bila putriku Fatimah mencuri, aku tak akan ragu-ragu memotong tangan. Arti di hadapan hukum semua sama. Oleh karena itu kita ingin betul-betul para penegak hukum, baik itu kepolisiannya, kejaksaannya, KPK-nya, hendaknya mereka merasa apa yang mereka lakukan adalah tanggung jawab di hadapan Allah, bukan tanggung jawab di hadapan atasan mereka. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka putuskan akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah pada hari di mana harta, kedudukan, dan seluruh persahabatan akan hilang. Bahkan pada hari tersebut, orang yang saling bersahabat bekerja sama dalam kehidupan dunia akan saling melaknat dan mengutuk kecuali orang-orang yang bertakwa dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan pada diri saya, kepada mereka-mereka yang sedang menjabat, menjaga, mengawal dan menegakkan hukum, hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjelaskan bagaimana keadilan dalam Al-Qur'an, agar nampak lebih jelas di hadapan kita semua, kita akan baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan bagaimana keadilan ditegakkan walaupun yang menjadi korban seorang muslim, sedangkan yang dituduh secara tidak benar seorang Yahudi. Kita akan baca surat An-Nisa dimulai dari ayat 105. Dimulai dari ayat 105. Nah, kita lihat bagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan tegas memerintahkan nabinya untuk menegakkan keadilan sebagaimana yang Allah ajarkan dan turunkan dalam kitabnya. Tidak ada tawar-menawar dalam hal ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq
fahkum bainan nasi bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. Ini merupakan kalimatul fasli, kalimat yang tegas yang datang dari Allah kepada Rasulnya. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, wahai Rasulullah, bil haq, di dalamnya terdapat kebenaran yang tidak meragukan, kebenaran yang mutlak dan pasti. Litahkuma bainan nasi bima arakallah, agar kamu memberikan keputusan di antara manusia sebagaimana yang Allah terangkan, tunjukkan kepadamu. Wala takun lil khainina khasima, dan jangan sekali-kali engkau bergabung dengan orang-orang yang berkhianat dan membela mereka. Jangan sekali-kali engkau berpihak, bergabung bersama orang yang berkhianat dan membela mereka. Wastaghfirillah, dan mohon ampunlah kamu kepada Allah. Innallaha kana ghafurar rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Beberapa ayat ini berkaitan dengan sebuah kejadian yang terjadi di Madinah setelah hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah turunnya juga ayat Al-Qur'an yang memerintahkan Rasul untuk menghukum orang-orang yang mencuri tanpa alasan, tanpa adanya syubhat, lapar atau karena terdesak. Apabila orang-orang mencuri dan telah terpenuhi syarat-syaratnya, maka hukum akan ditegakkan. Tidak pandang bulu siapapun dia. Satu hari, seorang Muslim Ansor, ini pada masa hidup Rasul, seorang yang berjumpa dengan Rasul, kemudian menyatakan dirinya masuk ke dalam Islam, dia mencuri baju besi yang biasa digunakan untuk berperang dari salah seorang sahabat Nabi. Kebetulan baju tersebut disimpan di tempat penyimpanan gandum. Ketika dia membawa baju tersebut, kejahatan pasti akan meninggalkan jejak. Kejahatan tidak akan mungkin dapat ditutupi selama-lamanya, pasti akan meninggalkan jejak. Ketika dia mengambil baju tersebut, ceceran gandum mengiringi mengiringi langkah-langkahnya. Orang ini untuk menutupi kejahatannya agar tidak terbongkar, maka dia menitipkan barangnya pada temannya seorang Yahudi yang biasa dia berkomunikasi dengan orang tersebut. Tanpa disadari, perbuatannya disaksikan oleh apa? Oleh ceceran gandum. Pada pagi hari, si pemilik baju besi tersebut melihat ceceran gandum, dia buka tempat penyimpanan, dia merasa baju besinya tidak di tempatnya. Akhirnya dia ikuti ceceran gandum, ternyata mengantarkan ke rumah seorang Yahudi. Maka dia ketuk rumahnya, kemudian dia bertanya, apakah kamu melihat baju besi saya? Si Yahudi mengatakan, tadi malam seorang bernama Fulan Al-Ansari menitipkan baju besinya di tempat saya. Akhirnya si pemilik barang mengajak si Yahudi datang ke hadapan Rasul sebagai saksi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya kehilangan baju besi saya. Baju ini ternyata berada di rumah seorang Yahudi. Dan dia mengatakan bahwa ini titipan dari teman Muslim yang berasal dari kaum Ansar. Akhirnya Rasulullah SAW memanggil orang tersebut. Ternyata apa? Orang ini Al-Ansar yang berasal dari suku Ansar ditemani oleh teman-teman dan keluarganya datang ke hadapan Rasul. Waktu ditanya oleh Rasulullah, apa betul kamu mencuri barang milik teman kamu? Kemudian kamu titipkan di rumah si Yahudi. Orang ini ingkar, mengatakan tidak ya Rasulullah. Lebih parahnya, teman-teman dari kalangan keluarganya, sukunya membela, bahkan bersumpah-sumpah.
bahwa dia tidak melakukan hal tersebut. Sedangkan barang bukti terdapat di rumah Yahudi. Dan si Yahudi tidak memiliki saksi. Berarti apa? Berarti semua bukti menunjuk kemana? Yahudi. Kepada Yahudi. Nah, Rasulullah SAW dengan sendirinya apa? Bingung. Dengan sendirinya dia akan memutuskan sesuai dengan fakta bukti yang ada. Sedangkan si Yahudi bersumpah-sumpah tidak melakukan hal tersebut. Bahkan dia memanggil nama Allah. Subhanallah, pada saat itu Nabi tahu-tahu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menegakkan kebenaran keadilan, Allah turunkan wahyunya pada saat tersebut. Itu yang tadi kita baca. Sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab kepadamu berisikan kebenaran, agar kamu putuskan di antara manusia dengan penuh keadilan, dan jangan sekali-kali kamu berpihak pada orang-orang yang berkhianat dan membela mereka. Mohon ampunlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi tidak melakukan kesalahan dalam aturan hukum, dia menghukum sesuai dengan apa? Dengan fakta dan bukti. Tapi tetap walaupun demikian Nabi diperintahkan untuk mohon ampun kepada Allah karena beliau sebagai pemimpin umat. Sebagai orang yang bertanggung jawab. Dan ini juga merupakan apa? Merupakan teguran secara tidak langsung untuk kita semua. Kalau Nabi yang tidak melakukan kesalahan diperintahkan untuk memohon ampun kepada Allah, lalu bagaimana kita? Apalagi kalau kita lakukan dengan kesengajaan. Nabi belum memutuskan. Artinya belum dijalankan hukuman potong tangan, belum dijalankan. Tapi paling tidak pada saat itu dengan bukti-bukti dan sumpah para saksi, Nabi condong kemana? Fakta. Condong kepada Muslim Ansor. Sedangkan si Yahudi hanya bisa mengadu kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berpihak kepada kebenaran keadilan walaupun ada pada si Yahudi, dan menolak Rasulnya untuk berpihak membela seorang pencuri walaupun dari kalangan seorang Ansor. Di hadapan keadilan, baik dia sahabat Rasul, baik dia seorang tabi'in, baik dia seorang yang punya hubungan darah dengan Rasul, di hadapan kebenaran keadilan sama semuanya. Tapi sayangnya kita selama ini telah membeda-bedakan. Kita mengatakan semua sahabat Rasul yang pernah berjumpa dengan Rasul adil. Padahal kita tahu yang berperang setelah masa Rasulullah SAW hingga darah tumpah korban berjatuhan siapa? Sahabat Rasul. Sebahagian mereka adalah orang-orang yang berjumpa dengan Rasul. Oleh karena itu jangan kebenaran kita belak-belokkan karena apa? Karena kedudukan manusia. Karena manusia dilihat dengan perbuatan yang dilakukan, bukan perbuatan diukur dengan apa? Dengan orang. Akhirnya selama ini kita menyimpang dari kebenaran karena tolok ukurnya bukan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, tapi tolok ukurnya manusia. Dengan kedudukannya. Ini betul-betul apa? Sebuah kesalahan fatal yang merusak sendi-sendi keadilan dalam kehidupan umat. Akhirnya selama ini kita hanyut bersama ketidakbenaran dan ketidakadilan. Setelah itu kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan nabinya, wala tujadil anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Jangan sekali-kali kamu membela orang yang mengkhianati diri mereka. Jangan kamu mendebat demi apa? Orang-orang yang mengkhianati diri mereka. Karena waktu mereka berbuat khianat, diri mereka paling tahu akan kebohongan mereka sebelum orang lain. Balil insan wala nafsihi basira. Manusia benar-benar tahu mengenai dirinya, walau alqa ma'adzir, walaupun dia mengajukan alasan-alasan yang bermacam-macam, dia tidak akan dapat membohongi dirinya, apalagi Allah. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Sesungguhnya Allah benar-benar tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Athima, lagi bergelimangan dosa.
Jadi jangan dianggap seolah-olah apa? Selagi kita orang Islam pergi haji ke tanah suci, kemudian sholat, berpuasa, bersedekah, Allah akan membiarkan kezaliman kita. Tidak. Justru kezaliman ini akan merusak amal-amal kita. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Mereka berupaya untuk sembunyi dari manusia. Dari mata manusia, dari pengadilan manusia, tapi mereka lupa untuk bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala dan keadilannya. Yastakhfuna minan nas, mereka berusaha menyembunyikan kebenaran dari manusia. Wala yastakhfuna minan Allah, padahal mereka tidak mampu menyembunyikan fakta kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Padahal Allah bersama mereka ketika mereka merencanakan makar yang mereka buat di malam hari, yang mereka rencanakan, yang mereka persiapkan, semua didengar, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah bersama mereka ketika mereka merencanakan pembicaraan-pembicaraan yang Allah tidak ridhai. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Sesungguhnya Allah meliputi semua yang mereka perbuat. Lalu setelah keterangan ini Allah memberikan kesempatan untuk bertaubat. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahim. Siapa yang berbuat keburukan atau dia menzalimi dirinya, siapa yang berbuat keburukan atau dia menganiaya dirinya dengan perbuatan dosa dan kesalahan, thumma yastaghfirillah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, bertaubat dari kesalahannya, yajidillaha ghafurar rahim, dia akan menjumpai Allah setelah dosa kesalahan yang dilakukan, akan betul-betul mengampuni dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang penting menyesal, perbaiki diri, akui kesalahan, Allah akan ampuni dosanya. Wa may yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsih. Siapa saja yang berbuat keburukan, tanpa pengecualian, fa innama yaksibuhu ala nafsih, sesungguhnya dia telah melakukan keburukan pertama atas dirinya. Dia menodai jiwanya, menodai kehidupannya, membawa petaka kesialan dalam hidupnya. Kalau seandainya sebagai imbalan dosa tadi, dia menerima harta benda ini akan menjadi kutukan buat dirinya. Akhirnya apa yang dikumpulkan Allah hancurkan melalui penyakit yang menggerogoti dirinya, siksaan buat hidupnya, belum lagi kegelapan di masa-masa yang akan datang ketika dia meninggalkan dunia menghadapi ancaman, siksa dan adab yang mengerikan. Dalam kubur dia akan berubah menjadi liang-liang dari api neraka. Jadi siapa saja yang berbuat keburukan, berbuat dosa, maka sebetulnya akibat buruk dari dosa tersebut sebetulnya kembali kepada dirinya. Wa kana Allahu aliman hakima, sesungguhnya Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Rupanya kebanyakan orang, apalagi kalau sudah mulai berkedudukan, mereka beranggapan seolah-olah apa? Mereka mampu menutupi perbuatan mereka dari Allah, atau Allah karena melihat kedudukan mereka, melihat ibadah yang mereka lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan menutup mata dari kesalahan mereka. Wa may yaksib itsman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Wa may yaksib khati'atan aw itsman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Wa may yaksib khati'atan, siapa yang melakukan satu kesalahan yang benar-benar fatal. Karena beda antara khati'ah dan khata'. Kalau khata' kesalahan yang nggak disengaja, tiap orang pasti apa? Melakukannya. Tapi kalau khati'ah, sifat musyabbahah ini menggambarkan kesalahan, kejahatan yang amat fatal. Siapa yang melakukan satu perbuatan dosa, kesalahan, kejahatan yang fatal. Au ithman. Khati'ah di sini ya.
Kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran, pencurian adalah khati'ah. Perzinaan khati'ah, pembunuhan juga khati'ah. Siapa yang melakukan kejahatan, au ithman atau perbuatan dosa, thumma yarmi bihi bari'a, bukan dia mengakui kesalahannya, malah menuduh orang yang tidak berdosa sebagai pelakunya. Padahal dia yang melakukan. Siapa-siapa yang melakukan kejahatan atau perbuatan dosa, kemudian dia menuduh orang-orang yang tidak berdosa sebagai pelakunya, maka dia telah menanggung buhtanan, kebohongan yang amat dahsyat, wa ithman mubina, dan dosa yang amat nyata. Kejahatan ini wal iyadzu billah, kejahatan yang bisa tak terampunkan. Kalau orang berzina, ini merupakan perbuatan dosa, dia mohon ampun, insya Allah diampuni Allah. Kalau dia membunuh, dia menyesal, lalu berusaha untuk menyusul perbuatan dosanya dengan mengembalikan apa? Mengembalikan hak-hak keluarga yang terbunuh, memberikan ganti rugi. Ada harapan Allah memberikan ampunan. Tapi kalau dia berbuat kejahatan, lalu menuduh orang yang tidak berdosa, maka kejahatan ini kejahatan yang amat mengerikan. Yang tidak mampu untuk dipikul oleh langit dan gunung, hingga membuat mereka bergetar karena takutnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum an yudhilluk. Kalau bukan karena rahmat Allah atas kamu wahai Rasulullah, dan karunia-Nya yang membongkar kejahatan mereka, niscaya sekelompok dari mereka kaum muslimin akan menyesatkan kamu wahai Rasulullah. Wa ma yudhilluna illa anfusahum. Sesungguhnya mereka tidak menyesatkan kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yudhilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Wa ma yudhilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai'. Apa yang mereka lakukan dari berbagai macam kebohongan yang berusaha untuk menggelincirkan kamu wahai Rasulullah, sedikit pun tidak akan membahayakan kamu, karena Rasul tidak melakukan kejahatan. Rasulullah tidak melakukan apa? Perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Jadi apa yang mereka lakukan dari tipu daya yang berusaha menggelincirkan Rasul, dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak akan dapat membahayakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah ingatkan akan nikmatnya, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah turunkan padamu wahai Rasulullah Alkitab wal hikmah. Allah ajarkan, tuangkan kebijaksanaan dalam dirimu dengan ayat-ayat yang Allah turunkan, dengan wahyu yang menerangi jiwamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala luapkan dalam dirimu, dalam jiwamu kebijaksanaan yang bersumber dari cahaya Alkitab. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah ajarkan yang sebelumnya kamu tidak tahu. Masa kita mau samakan sejajarkan ilmu Allah dengan pengetahuan manusia? Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Sesungguhnya karunia Allah atas dirimu benar-benar amat besar dan amat agung. Kitab Allah ini betul-betul telah menerangi kehidupan manusia dari kegelapan mereka, mengeluarkan mereka dari kejahiliahan. Kalau seandainya betul-betul kita hormati ini, saya juga akan mengeluarkan bangsa Indonesia dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Akan membangun bangsa betul-betul di atas pilar kebenaran dan keadilan. Akan menghapus semua kebohongan, dan ini yang tidak disukai oleh mereka orang-orang yang zalim. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, La khaira fi kathirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan kasak kusuk bisik-bisik mereka. Rencana-rencana yang mereka adakan dalam keadaan tersembunyi, tidak ada kebaikan pada kasak kusuk mereka. Illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas, kecuali yang mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak orang bersedekah, membantu orang yang susah, yang membutuhkan, au ma'ruf atau mengajak pada kebaikan, au islahin bainan nas atau mendamaikan di antara orang-orang yang berselisih dan bermusuh-musuhan. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Siapa yang melakukan hal-hal yang tadi disebutkan, mengajak orang untuk bersedekah, berinfak, mengajak kepada yang ma'ruf, mendamaikan orang yang berselisih,
meredakan permusuhan. Siapa yang melakukan semua ini mengharapkan ridha Allah, maka kami akan berikan baginya ganjaran yang amat besar. Lalu sebagai penutup, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan siapa yang menentang Rasul yang diutus secara khusus oleh Allah, pencipta kita, yang menganugerahkan kehidupan bagi kita, siapa yang menentang Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk Allah, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti gaya hidup orang-orang yang tidak beriman, fasawfa nuwallihi ma tawalla nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami akan biarkan dia sesuai dengan kebebasan dia untuk menempuh jalan yang dipilih. Tapi wa nuslihi jahannam, akhir dari perjalanan tersebut kami akan jerumuskan dirinya ke dalam api neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itu merupakan tempat kembali yang seburuk-buruknya. Ini Satu ayat-ayat pertanyaan, Ustaz. Allah. Ini kan nilai-nilai luhur yang Allah ajarkan terhadap manusia. Jika manusia merealisasikan ini, tentu akan makmur kehidupannya. Betul. Sebagai wadahnya adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah, akan sanggup untuk memelihara dan merealisasikan tentang nilai-nilai luhur yang Allah turunkan ini. Problemnya, Ustadz, adalah di kehidupan sekarang, individu siapa yang akan enggah atau yang meranah memikirkan tentang nilai-nilai luhur ini? Karena dari kekuasaan tenggelam dengan kekuasaannya, tersihir dengan kepentingannya, masing-masing sangat jauh nilai-nilai ini, Ustadz, dengan individu, dengan lapisan masyarakat yang ada sekarang ini. Seandainya dari sebuah negara gitu betul-betul merealisasikan nilai-nilai seperti ini, insya Allah akan sejahtera sekali. Nah, sebagai contoh misalnya, ada nggak di dunia ini, di sekarang tentunya di kehidupan kita sekarang ini, ada nggak sebuah negara yang dapat merealisasikan ini? Nah, problemnya apa nih? Kenapa tidak mampu? Apakah karena memang regulasi pendidikannya, ataukah memang feodal berlakunya masyarakat, seperti feodalnya para ulama-ulama yang mengkategorikan sebagai ahli ilmu? Tapi kayaknya kalau Anda lihat, ya di dunia sekalipun sangat jauh panggang daripada api antara nilai yang Allah suruh praktekkan dengan perilaku mereka, baik di kekuasaan, di pemerintahan, di negara, bahkan sampai kedisiplinan ulama juga kayaknya sangat jauh sekali nilai-nilai ini. Lalu bagaimana kelanjutannya supaya kita sampai ke sini? Kalau kita bertanya, adakah orang-orang yang tampil menegakkan nilai ini? Memang pertanyaan ini jawabannya susah. Tapi alangkah baiknya kalau kita ubah pertanyaan menjadi seruan. Mari, sebelum kita mengajak orang lain, kita mulai dari diri kita, keluarga kita, membiasakan diri kita untuk selalu bersama keadilan. Sebagaimana contoh yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, bagaimana mendidik anaknya dari mulai waktu dini untuk bersikap adil dalam memberikan keputusan, walaupun hanya dalam soal yang sepele. Sampai dalam sebuah riwayat berkaitan dengan anak keluarga, innallaha yuhibbu an ta'dilu baina auladikum hatta fil qiblah. Allah suka kalau kalian berlaku adil pada anak kalian sampai dalam kecupan yang kalian berikan. Karena ketidakadilan akan menimbulkan kebencian. Jangankan orang lain, kita lihat bagaimana Nabi Allah Ya'qub bersama anaknya menimbulkan rasa iri mereka karena keutamaan yang Allah berikan kepada Yusuf. Padahal Nabi Ya'qub dulu memperlakukan mereka sama sebagaimana memperlakukan Yusuf pada kanak-kanak. Tapi mereka rupanya ingin terus diperlakukan sama seperti pada masa kanak-kanak mereka. Padahal mereka sudah dewasa, yang seharusnya mereka justru mendampingi orang tuanya dalam mengayomi mereka-mereka yang lemah dan kecil. Syaitan akan berupaya untuk untuk menghasut manusia agar saling membenci. Ya bunayya la taqsus ru'yataka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku, jangan kamu ceritakan mimpimu ini yang merupakan keutamaan Allah pada saudara-saudara kamu. Kalau mereka tahu, mereka akan betul-betul akan melakukan tipu daya terhadap dirimu. Dugaan Yakub terjadi. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, untuk membiasakan diri kita menegakkan kebenaran dan keadilan.
Karena kalau kita mengajukan pertanyaan ini, orang-orang semua mengatakan kalau ulama ustadznya saja ya, Betul. tidak sama sekali mampu untuk mengupayakan ini, apalagi kita. Apalagi pejabat di atas. Oleh karena itu jangan pernah ulama, ustadz, tokoh masyarakat berpihak atau rukun berkumpul bersama orang yang zalim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Istiqamahlah, luruslah kamu sebagaimana yang Allah perintahkan kamu bersama orang-orang yang bertaubat bersama kamu. Jangan kamu keluar dari rel. Lalu selanjutnya wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu biasa kumpul condong rukun bersama orang-orang yang zalim karena asyik bersama mereka, makan mereka lebih enak, rumah mereka lebih menawan, pemberian mereka lebih menarik. Jangan pernah kamu rukun kumpul bersama orang yang zalim. Akhirnya kamu terkena siksa api neraka, ya. Kena getahnya walaupun kamu tidak ikut berbuat seperti mereka. Fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi Min awliya tsumma la tunsarun. Akhirnya kamu tidak akan menjumpai selain dari Allah yang kuasa menolong kamu dan kamu tidak akan tertolong. Jadi ulama seharusnya di tengah, tidak boleh sama sekali dia berpihak kepada siapapun. Tapi dia berpihak selalu bersama kebenaran. Saat dia menjumpai saudaranya, seorang muslim atau seorang ustadz melakukan kesalahan, salah. Seorang ustadz, seorang kiai, seorang habib, kalau salah ya salah. Tapi kalau benar, kita harus nyatakan benar. Oleh karena itu berkaitan dengan berita simpang siur yang saat ini sedang berlangsung. Kemudian dari pihak FPI ternyata membantahai dengan dukungan rekaman suara yang menyebutkan bahwa mereka yang diserang, mereka yang dipepet. Mereka tidak membawa senjata, tapi pihak kepolisian mengatakan mereka menggunakan senjata. Ini merupakan tuduhan-tuduhan ya, dari dua belah pihak. Kita ingin dilakukan investigasi. Malah kalau perlu untuk sementara waktu Kapolda dinonaktifkan. Kemudian tim investigasi melakukan investigasi penyelidikan untuk mengetahui siapa yang sebenarnya salah dalam hal ini. Jangan karena kebencian pada FPI, kita langsung ikut membenarkan tuduhan-tuduhan yang dituduhkan pada mereka. Jangan pula karena kita sesama kaum muslimin ya, yang berpihak pada FPI, langsung membenarkan juga kesalahan yang mungkin terjadi pada FPI. Nah, kita ingin kebenaran ditegakkan, keadilan betul-betul dijalankan. Karena kalau tidak, siapa yang berbuat kezaliman? Siapapun dia, mau ustadz, mau kiai, mau habib, atau katakan Kapolda dan Kapolri, jangan beranggapan bahwasannya Anda akan selamanya hidup di dunia. Akan selamanya seragam jabatan akan Anda gunakan. Akan tiba saatnya, satu hari akan meninggalkan semua itu. Pada saat tersebut, bisa saja terjadi pada Anda apa yang terjadi pada orang-orang yang Anda perlakukan dengan zalim. Oleh karena itu kita tidak berpihak kepada siapapun, kita ingin keadilan ditegakkan. Kalau terbukti aparat kepolisian bersalah, Kapolda bersalah, maka hukum diberlakukan atas mereka sebagaimana diberlakukan terhadap orang lain. Ini negara kita bukan milik kepolisian, bukan milik pemerintah, bukan milik juga FPI, tapi dimiliki oleh semua umat. Dan mereka di mata hukum sama. Hak mereka untuk diperlakukan secara adil sama. Dan kita harus ingat, kasus pembunuhan ini bukan merupakan kasus yang remeh, tapi yang membuat langit bumi bergetar. Dan kita harus ingat, kalau seseorang menyaksikan satu kesalahan kezaliman, walaupun dari tempat yang jauh, tapi dia memberikan dukungan setuju, maka Allah akan kumpulkan bersama pembunuhnya. Oleh karena itu Imam Ali ketika sampai pada firman Allah, fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawaha wala yakhafu uqbaha, yang mengisahkan seorang dari orang kafir Thamud, kaum Thamud yang membunuh onta yang Allah jadikan sebagai mukjizat dan ayat, yang membunuh satu orang. Tapi yang dihukum Allah bukan hanya orang yang membunuh, tapi kaum Thamud dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka yang menyuruh. Mereka yang mendukung. Walaupun tidak menjadi pelaku langsung, Allah ratakan mereka dengan azabnya. Oleh karena itu ingat, hendaknya kita sebagai bangsa Indonesia, apalagi orang yang beriman, hati harus berpihak pada kebenaran. Walaupun kebenaran ada pada non-muslim, walaupun kebenaran ada pada rakyat jelata, walaupun kebenaran ada pada orang di luar golongan kita, hati kita harus berpihak pada kebenaran. Menentang kezaliman dari manapun datangnya. Kalau tidak, kita hancurkan negeri kita. Bila azab datang, azab akan turun pada kita semua. Tahu-tahu kita ulangi perbuatan-perbuatan dosa yang bisa mengundang azab yang lebih besar. Oleh karena itu,
demi kebenaran dan keadilan, demi hak seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, kita minta kasus ini dibuka. Diadakan tim investigasi yang betul-betul adil dan netral, siapapun yang bersalah. Kalau seandainya Kapolda salah, dia memerintahkan melakukan pembunuhan, maka dia pun dikenakan hukuman mati sebagaimana yang mereka lakukan terhadap orang yang bersalah. Tapi kalau tidak, berarti mereka betul-betul menikmati kebersihan dari tuduhan tersebut bahwa ini bukan dilakukan oleh mereka, tapi betul-betul masing-masing hendaknya berdiri di hadapan hukum dengan penuh keadilan. Kalau seandainya Kapolda melakukan hal ini karena mengharapkan keridhaan dari orang-orang yang di atas, tapi dia membuat kezaliman dan melakukan pelanggaran, apakah dia akan lepas dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita lihat umat Islam pada saat ini telah meninggalkan tuntunan Allah dan kitabnya, telah meninggalkan kebenaran dan keadilan, hidup menjadi orang-orang yang benar-benar lupa kepada Allah dan meninggalkan petunjuk yang datang dari sisinya. Oleh karena itu kalau bangsa Indonesia tidak maju, tidak mampu untuk bersaing dengan negara kecil seperti Malaysia, bahkan Vietnam yang dulu di belakang Indonesia, sekarang Vietnam di depan. Bahkan pemerintahnya memperlakukan rakyatnya dengan cara baik. Kenapa? Karena Vietnam betul-betul merasakan derita sewaktu mereka dulu dijadikan sasaran permainan oleh negara-negara besar seperti Amerika. Mereka berjuang untuk memerdekakan negeri mereka. Setelah mereka merdeka, mereka merasakan bahwa ini hasil perjuangan dan pertumpahan darah saudara-saudara mereka. Mereka jaga negeri mereka. Sedangkan kita melupakan pahlawan kemerdekaan yang berjuang memerdekakan negeri kita, melupakan nikmat Allah yang begitu besar. Kita diberikan negara yang besar, subur dan makmur. Kalau kita ingkari, maka tunggulah kita yang menjadi penyebab hancurnya porak-porandanya bangsa ini, atau yang membuat kebencian berkobar, menyebar di tengah-tengah hati rakyat karena tidak puas dengan penegakan hukum di negeri kita ini. Kita ingin betul-betul kekayaan negeri kita dibagi dengan penuh keadilan untuk rakyat. Kesempatan untuk mencari pekerjaan, untuk pendidikan. Pemerintah seharusnya mengatur semua ini. Begitu pula di hadapan hukum, semua orang sama. Dan kita ingin kebenaran, bukan hoak, bukan fitnah, tapi kebenaran yang ditegakkan. Mudah-mudahan hal ini Allah Subhanahu wa taala dukung dan bantu mereka-mereka yang cinta kepada negeri ini, yang berusaha untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan Allah Subhanahu wa taala mematahkan orang-orang yang zalim, menghancurkan mereka, mencerai-beraikan mereka, dan mengembalikan betul-betul kebenaran, keadilan berkibar di negeri kita, hingga membawa rahmat, membawa juga karunia Allah dan keberkahannya bagi bangsa kita. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ayat-ayat Allah tadi yang kita sampaikan tanpa ada keberpihakan, kita sampaikan apa adanya, bisa menjadi betul-betul cemeti bagi kita semua. Terutama bagi saya pribadi, bagi keluarga, bagi semua orang-orang yang berjuang melalui media silaturahim, para ustadznya, krunya, untuk betul-betul berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Hanya dengan mengharapkan ridha Allah, mengajak untuk memperjuangkan yang benar, yang ma'ruf, mendamaikan di antara orang-orang yang berselisih, dan memberikan setiap orang haknya sebagaimana yang Allah perintahkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Alfan. Ulumul Quran tadi dengan tema dengan keadilan maka tegaklah langit dan bumi. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan menjadi jelas semuanya ya. Kita tidak berpihak kemana-mana, tapi berpihaknya kepada Allah, kepada kebenaran. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krisna, Oni Saputra, kemudian juga Yusuf Subangkit, Fahri, dan Anis Mualim. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.